Halo, ya. Apa kabar? Apa kabar Dwi? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus gimana? Ya baik. Oke. Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya yang udah gabung. Oke. Balik lagi ke acara rutinan kita, MB Talk 6. Kali ini kita udah datang ya narasumbernya. Agak sedikit beda karena biasanya yang datang itu Bapak Ibu dosen. Kali ini yang datang dari mahasiswa MP. Ada Mas Dwi di sini selaku Ketua Himpunan Jurusan Mahasiswa Manajemen Pendidikan. Jadi untuk MPTAL kali ini temanya pas banget sih sama masa-masa penerimaan baru kayak gini. Temanya adalah menjadi mahasiswa itu pilihanku. Persiapan kuliah dan organisasi di masa pandemi. Yang untuk 1 jam ke depan kita akan dengerin dari sisi narasumber kita. Dan sebelumnya mungkin Mas Dwi bisa kenalin diri dulu ya. Kenalin diri dulu siapa, dari mana. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Ardiansyah. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan tahun 2020 dan sangat berterima kasih bisa dikasih kesempatan di MP Talks ini untuk mengisi materi dengan tema yang cukup menularkan semangat ya, menjadi mahasiswa pilihanku. Ya, udah. Oke, terima kasih Mas Dwi. Jadi mungkin langsung aja ya. Dari tema yang udah kita angkat, kayak emang pas sekali karena mungkin sekarang kan lagi masa-masanya PKKMB, terus belum lagi juga nanti akan ada aspek jurusan. Dan mungkin di sini juga dari audien mungkin ada yang masih menjadi status mahasiswa baru, di mana masih bingung. Jadi mahasiswa itu apa sih, bedanya apa sama sekolah, terus kesibukannya mahasiswa itu kayak gimana, terus organisasi-organisasi apa, di MP itu ada apa aja. Mungkin dari sini bisa dijelasin lebih rinci ya dari si Dwi. Jadi mahasiswa itu kayak gimana sih, terus sibuknya itu kayak gimana? Oh, Bisa. ini banyak banget dan pertanyaannya banyak banget. Enggak. Bisa dikemas satu-satu dulu. Waktu kita masih lama kok, masih belum jalan setengah jam. Oke, siap. Ya, mungkin saya menjelaskan dulu ya. Dari pandangan saya terkait siapa itu mahasiswa. Kalau bicara siapa itu mahasiswa itu kita bisa bicara secara formal ataupun secara idealnya ya. Kalau secara formal kita bisa menjelaskan bahwa mahasiswa itu adalah teman-teman yang sudah lulus SMA, di mana melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan prodi yang dipilih dengan jalur-jalur yang telah disediakan. Nah, kalau secara idealnya, mahasiswa itu adalah seseorang yang telah memiliki kematangan berpikir, dapat memiliki suatu pengambilan keputusan, dan sudah memiliki kedewasaan. Dan apa yang membedakan dari SMA, walaupun hanya berselang beberapa tahun, karena melihat dari wadah yang ada di kampus, yang nanti kita jelaskan lebih lanjut maksudnya wadah ini di MD seperti apa aja, kita bicara secara umum dulu. Nah, jadi wadah di kampus ini sangat banyak, bahkan dapat dikatakan hampir melingkupi seluruh peminatan dari seseorang. Ya, mungkin yang membedakan dengan mahasiswa secara formal atau bahasa Wikipedia-nya dengan bahasa lapangan yang kita temukan adalah di mana ada suatu peran yang sangat sentral
Bahkan kalau kita baca-baca, mungkin ada iron stock, ada agen of control dan lain-lain, sangatlah banyak. Dan untuk saya sendiri bahwa yang membedakan mahasiswa adalah peran di dalamnya. Nah mungkin itu saja sebagai pengantar siapa itu mahasiswa, Laras. Ya, terima kasih. Nah, kalau dari kata ya, kalau dari kata kan ada mahasiswa, ada siswa. Itu ada sama-sama kata-kata siswa tuh. Tapi kalau misalnya siswa kan mungkin spesifiknya kan lebih ke teman-teman yang ada di sekolah kan. Nah, itu bedanya kita apa sih kalau misalnya si siswa ini sama si mahasiswa, mungkin dari kegiatannya atau apa, itu kira-kira kalau menurut Mas Dwi itu lebih 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 berat yang mana, terus ada bedanya nggak sih? Kalau kalau lebih berat, ya lebih berat ini kan amanah atau tanggung jawab ketika seorang dalam peran itu ya. Mungkin ketika kita sekarang ngomong lebih berat di kuliah, mungkin anak SMA bilang, loh enggak, lebih berat di kuliah, lebih berat di SMA, karena ada di fase masing-masing. Nah, yang membedakan adalah di mana ada yang kita kurang pahami kan, siapa itu mahasiswa, mahanya itu dari mana, kok kita masuk kampus sudah diberitahu mahasiswa. Nah, sebenarnya mahasiswa ini kalau bahasa akademisnya itu seseorang yang sudah pada tahap di mana menentukan linearitas dengan peminatannya. Nah, yang membedakan di dalamnya adalah di mana kita bisa menerapkan, Laras. Jadi sebagai contoh ya, kita ini manajemen pendidikan. Nah, kita punya praktek di lapangan, kita bisa mengajar di lapangan. Bukan berarti anak teman-teman SMA tidak bisa mempraktekkan di lapangan atau di masyarakat, bisa, tapi di kuliah ini justru wadahnya sangatlah luas ya. Barangkali ketika kita kuliah diberikan penjelasan terkait dengan manajemen pendidikan, nah itu bisa diaplikasikan. Nah, dari situlah mahasiswa dan memegang peran mahasiswa itu juga sedikit, sebenarnya sedikit berat kalau menurut saya sendiri, karena kalau mungkin teman-teman tahu, menjadi mahasiswa itu barangkali cukup disiakat ya, tapi menjadi mahasiswa itu justru mempunyai seabrek tanggung jawab, mulai dari akademis dan organisasi seperti yang tadi dijelaskan. Jadi lewat organisasi itu kita coba untuk masuk ke dalam masyarakat, seperti itu. Oh iya, berarti emang mungkin kalau dari sisi lapangan emang cakupan kita lebih luas, dan itu nanti yang bikin kita juga lebih lebih apa ya, lebih 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 luas untuk berkembang juga, lebih 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 bisa belajar lagi ya. Terus ini kan kita nggak apa, nggak tutup mata kalau misalnya sekarang kan emang lagi masa pandemi banget, yang dimana banyak aspek-aspek kehidupan ini mandek ya, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau dari sisi mahasiswa sendiri nih, kita nyikapinya tuh kayak gimana sih? Gimana kita tetap bisa uh, mainin peran kita tadi sebagai mahasiswa di masa yang pandemi kayak gini? Ya, pertanyaannya cukup ini ya, cukup tematik ya, yang kayak saat ini. Jadi kalau untuk perkuliahan di mana kita berbicara mengenai akademis terlebih dahulu, mungkin sistemnya sudah diakomodasi dengan berbagai platform-platform. Nah, tapi tadi ada puzzle yang hilang, yaitu apa? Nah, sosial kita sangat minim dengan teman-teman yang sebelumnya bisa di kampus, bisa setelah kita mata kuliah kita bisa berkumpul, berdiskusi, atau sekedar makan di kantin. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal yang dan seperti itu dan sangat penting menurut saya, itu sudah tidak bisa kita lakukan ya. Walaupun kita masih, karena kita dibatasi oleh aturan di mana masih diterapkan pembatasan sosial, kita tidak boleh untuk berkumpul dengan orang banyak, dan kelas kita juga dialihkan ke online semua. Nah, uniknya ketika kita berbicara mengenai pandemi ini,
adalah mengenai organisasi mahasiswa. Nah, sedikit serius di sini karena menurut saya sendiri sebagai pelaku ya, sebagai pelaku organisasi itu yang pertama adalah adanya bias komunikasi, di mana komunikasi kita yang sebelumnya cukup mudah dengan kita dapat langsung secara bertatap muka dengan bertemu teman-teman, melakukan rapat sampai dengan pagi hari. Nah, itu sudah tidak bisa kita lakukan. Nah, apakah bisa digantikan dengan teknologi atau dengan Google Meet atau Zoom? Saya sampaikan bisa, tapi bukan base-nya organisasi untuk online terus sebenarnya. Jadi harus ada pertemuan-pertemuan memang yang harus dilakukan oleh organisasi Ormawa. Karena yang saya lihat adalah di mana kita ketika online ini harus saling menjaga lah, Mas. Karena yang namanya inisiatif, terus kontrol diri, sebagai contoh lah. Misal jam 9 kita rapat ya. Jam 9 kita rapat. Jam 8.50 kita buka Instagram, buka WA, buka YouTube. Sampailah di jam 9.50 dan kita telat gitu. Nah, sebenarnya inisiatif-inisiatif dan yang ngingatin ya, jadi saling mengingatkan, saling jaga aja, terus jangan harus jadi kayak sapi gitu, harus dipukul baru gerak, enggak, tapi kita harus punya inisiatif masing-masing ya dengan tanggung jawab yang sudah kita buat. Dan jujur memang koordinasi atau komunikasi kita memang sedikit mengalami gangguan, dan bukan hanya itu, tapi juga kita untuk membuat atau berkumpul untuk mencanangkan suatu program kerja itu juga mengalami hambatan. Nah, tapi ini masih ada waktu, kita bisa memanfaatkan semaksimalnya. Ya mungkin itu dari saya. Iya sih, emang dirasain sama mungkin hampir semua organisasi ya. Rasanya tuh banyak yang mandek gitu. Bisa emang komunikasi kalau misalnya lewat online atau lewat chat. Cuman kayak ada yang nggak nyampe. Em, Terus nih, tadi kan kita udah ngomongin salah satu hambatannya dari aspek organisasi. Nah, kalau misalnya dari perkuliahan sendiri, tentu aja kan banyak banget apa yang pengen tahu gimana sih sistemnya, apalagi ini adik-adik maba. Jadi banyak banget pertanyaan yang udah kita himpun. Sistemnya nanti kayak gimana Kak kalau misalnya perkuliahan daring, kalau di MP itu kayak gimana? Terus nanti absen-absen itu kayak gimana? Nah, itu mungkin di sini Mas Dwi bisa jelasin juga ke teman-teman gimana sistemnya kalau kuliah daring di MP. Menurut yang umum aja. Oh, ya, saya menjelaskan yang umum ya, sesuai dengan permintaan Laras. Beberapa semester lalu, semester 4 itu kita kan angkatan 18 ini sempat merasakan yang namanya perkuliahan online dan berbagai hal yang kita alihkan ke online karena adanya pandemi ini. Mungkin saya bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui kemarin. Nah, kalau untuk prosedur dari administrasi semua, saya kira sudah dapat diakomodir oleh Siakat. Nah, bagi yang belum tahu Siakat, itu adalah sebuah sistem informasi terpadu ya buat database kita. Contohnya kalau kita mengambil mata kuliah, terus untuk melihat IPK, melihat histori pembayaran UKT dan lain-lain, itu bisa dilakukan di Siakat. Nah, itu sudah dapat diakomodir. Nah, perkuliahan online itu nanti sudah dibagi jamnya untuk tiap kelasnya dan akan dilaksanakan dengan media yang sesuai dengan kebutuhan dosennya ya. Karena kemarin itu ada surat edaran dari rektor di mana seminimal mungkin untuk mata kuliah itu 6 di antara pertemuannya itu dilakukan secara virtual atau menggunakan konferensi platform gitu. Karena kalau misal dilakukan di WhatsApp atau di Google Classroom dengan pemberian soal, itu
kurang maksimal, jadi harus dilakukan seperti perkuliahan biasa di mana ada dosen menerangkan secara live, kita kalau nggak paham juga bertanya. Nah, itu nanti difasilitasi oleh platform. Nah, tapi Ras, ada suatu fenomena yang unik, Ras. Apa tuh? Kenapa ya kalau misal semuanya dialihkan ke teknologi, bentuknya ke Zoom meeting, itu cenderung untuk pasif ya. Nah, barangkali Lara ingin menyampaikan. Oke, pasif ya. Iya, iya. Jadi Ya, ya ya itu. bener emang banyak 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 pasifnya gitu. Karena mungkin salah satu faktor kayak yang tadi udah Dwi bilang, kita masuk kelas itu jam 10:57 itu kita masih scroll Instagram, terus habis itu masih balasin chat WA, dan itu pun kemungkinan juga berlanjut waktu udah masuk jam gitu. Jadi sambil sambil bahas di misalnya di edit mode gitu, itu sambil balasin chat, sambil classrooman, sambil scroll Instagram, dan itu juga mungkin yang bikin kita akhirnya tuh nggak fokus, nggak bisa nyimak apa yang disampaikan teman, apalagi presentasinya kan sekedar kita cuma dikasih PPT sama kelompok itu, terus habis itu kita Iya. baca. Itu untuk yang via chat atau via aplikasi ya, beda lagi kalau misalnya via via Zoom yang di situ kita ada konferensinya. Nah, itu salah satunya mungkin karena emang kita juga agak yang kurang buat nentuin mana sih prioritas, mana yang harus dikesampingkan. Itu sih. Mungkin aja kita berprasangka baik aja, barangkali tombol unmute-nya itu nggak bisa dipencet, Lara, jadi Oh gitu, dia oke. Okay. nggak bisa menggunakan gitu. memang memang itu sebenarnya adalah distraksi atau gangguan fokus. Sebagai contoh, banyak banget, bahkan di HP kita itu kan banyak aplikasi ya, bahkan notif-notif itu masuk pas kuliah itu nggak tahu waktu gitu, pas kuliah pun notif tetap masuk. Nah, mungkin saran teman-teman semua, uh, untuk lebih fokus ya, lebih fokus. Kalau saya pernah dapat kata, kalau misal kamu bisa, nah maka kamu harus 100% di sana. Dalam artian kalau misal kita lagi live nih, nah 100% itu harus live, nggak mikirin utang, nggak mikirin doi dan lain-lain. Nah, seperti harus fokus. Terus juga manajemen waktu, dan catatan untuk saya juga, masih berusaha untuk manajemen waktu dengan baik. Dan itu sih kuncinya untuk dua hal itu tadi. Yang pertama fokus, dan yang kedua itu mengatur waktu dengan baik. Kalau misal itu tidak bisa dilakukan secara maksimal, nanti ya itu tadi lah, distraksi. Nah, mungkin kalau manajemen waktu itu kan emang emang kayaknya solusi banget, emang bener-bener solusi buat buat apa? Buat nyegah buat kita nggak gagal fokus. Ada nggak sih cara lain selain manajemen waktu? Karena sepertinya banyak banget dari kita tuh yang tahu kalau misalnya solusinya tuh ya kita harus manajemen waktu gitu. Udah harus nentuin ini waktunya kayak gini, tapi banyak banget dari kita yang gagal buat nerapin itu. Mungkin dari Dwi ada tips buat kita, buat teman-teman, gimana sih caranya buat lebih bisa manajemen waktu itu. Dari Dwi Ya, berarti kan juga uh, buk kuliah organisasi kan. Nah, kalau ini pertanyaannya cukup teknis ya. Kalau saya itu biasanya, uh, dulu itu sempat nyoba beberapa hal ketika pertama kali organisasi, ketika zamannya masih nong, halo masih nong, waktu zamannya masih nong, emang dulu sih memang. kan mata kuliah dengan lain. Nah, yang saya lakukan adalah secara konvensional itu mencatat ya, jam berapa nanti main gitu, terusan ada janji jam berapa gitu. Nah, tapi karena saya rasa catatan itu kurang bisa real time, atau kurang canggih lah. Kita harus mengecek satu-satu. Akhirnya saat ini, sampai dengan saat ini ya, saya pakai Microsoft To Do itu buat nyatet agenda. Nah, itulah yang kadang kita lupa teman-teman. Kalau misal nggak dicatat itu pasti lupa. Atau bisa
pakai tekniknya Jepang. Teknik ngatur waktunya Jepang itu namanya Pomodoro Time. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Oh, gitu ya. Kalau kalau Pomodoro Time ini lebih ke ya ada rehatnya juga. Kalau misalnya emang benar-benar capek ya emang harus istirahat. Oke, tadi kita udah apa? Udah ngomongin tentang teknisi secara singkat ya. Nanti buat kuliah daring di MP tuh kayak gimana? Mungkin nanti video juga bisa aku save, terus nanti bisa ditonton ulang sama teman-teman maba yang belum nonton, yang kemarin pada nanya. Siap. Terus nih, ngomongin soal maba, ngomongin soal mahasiswa baru, tentu kan kalau misalnya mau masuk kampus itu ada beberapa rangkaian acara yang harus dilewati nih. Salah satunya PKKMB dan juga nanti kalau di jurusan itu juga ada OSJUR. Nah, ini kayaknya apa? Mungkin agak itu ya, agak rinci juga kalau bahas soal OSJUR dan PKKMB karena dari waktu juga sistemnya kita juga beda. Kalau dulu bisa offline dan itu mungkin akan lebih mudah kalau sekarang kan online. Nah, ini mungkin bisa dijelasin PKMB itu apa sih? OSJUR itu kayak gimana? Terus fungsinya apa buat kita ini? Kenapa sih kalau harus ada harus ada OSJUR gitu? Kita kan udah masuk, udah keterima SBM, SNM sama SPMB, udah daftar ulang, ngapain harus ada PKKMB juga? Itu mungkin bisa dijelasin ya, Mas Dwi. Nah, iya, ini juga pas ya kesempatannya untuk menyapa teman-teman mahasiswa baru manajemen pendidikan tahun 2020 ya. Ya selamat datang. Nanti di BKKMB juga ketemu saya lagi. Jadi pertanyaannya kan kenapa kok masih ada PKKMB dan OSJUR? Nah, gunanya itu apa buat maba dan bagaimana pelaksanaannya? Seperti itu ya, Ras ya. Nah, kalau misal untuk tujuannya sendiri teman-teman, jadi PKKMB ini kan untuk perkenalan kehidupan kampus. Kampus itu ada apa aja sih? Nah, kampus itu yang pertama ada dosen, ada struktur organisasi di dalamnya, ada siapa wakil dekan dan yang lain. Yang teman-teman pastinya ketika SMA cuman tahu kasek, kepala sekolah, wakasek, bidang kurikulum, kesiswaan dan sebagainya. Nah, di kuliah ini kita lebih kompleks untuk tatanan organisasi itu. Nah, itulah yang dicoba dikenalkan di tataran atau di rangkaian kegiatan PKKMB. Untuk fakultas, untuk jurusan, untuk ormawa, setingkat jurusan pun memiliki strukturnya masing-masing. Nah, itulah kenapa harus ada PKKMB. Selain itu adanya materi-materi yang sifatnya penting, Laras. Contohnya terkait dengan UNESA, visi misi UNESA, terus juga ada apa aja di UNESA, ada UKM apa aja. UKM ini komunitas yang tingkat universitas. Nah, ada komunitas apa aja di dalamnya. Nah, nanti dikenalkan di serangkaian PKKMB itu. Nah, maka dari itu PKKMB adalah sifatnya wajib untuk setiap mahasiswa baru. Bahkan sebagai informasi, iya, sebagai informasi, PKKMB pun bahkan ada kata 2018 yang harus mengikuti PKKMB susulan. Karena PKKMB ini syarat yudisium juga dan harus diikuti. Nah, itu yang coba dikenalkan di PKKMB. Sedikit berbeda bagaimana pelaksanaan PKKMB saat ini. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap memperkenalkan struktur organisasi, fasilitas, jurusan, dan ormawa, dan sebagainya, dan yang sifatnya keunesaan, itu tetap menjadi muatan, tapi bagaimana tantangannya adalah menyampaikan di online. Nah, itulah. Jadi bagaimana caranya teman-teman akan disuguhkan dengan rangkaian kegiatan PKKMB yang tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, yang di dalamnya akan dikenalkan dengan organisasi, siapa dosen-dosennya, dan
bagaimana uh, peringkat. Nah, peringkat-peringkat perguruan tinggi juga dikenalkan di dalamnya sebagai bentuk untuk mengenal dari perguruan tinggi itu. Jadi jangan lelah buat mengenal ya di awal ini. Iya, Semangat. semangat. Soalnya emang kalau nggak kenalan juga nggak akan sayang. Jadi kan, Gimana? nggak. Jadi emang kita emang perlu banget buat kenal kan, buat kenal di mana tempat kita buat belajar, terus siapa aja orang-orang di dalamnya. Karena mungkin kita nanti di kampus ungu, di FIP itu juga nggak setahun 2 tahun, karena mungkin sampai 3 tahun, 3,5 tahun seperti itu. Dan sayang banget kalau misalnya emang kita nggak bener-bener kenal gitu loh. Kampus kita tuh ada apa aja sih? Karena dengan kenal juga kita juga lebih bisa ngeksplorasi. Siap. Ya gitu. Terus berarti nanti teknisinya dari PKKMB dan Osjur sendiri itu juga akan dilaksanakan secara online ya? Ya, dilaksanakan secara online dengan platform-platform yang akan diinformasikan lebih lanjut. Oke. Baik dengan Zoom itu. Ya, jadi bener banget buat yang teman-teman masih bingung, yang masih belum tahu, masa belum tahu apa informasinya, nanti bisa juga ikutin terus Instagramnya HMJMP Unesa untuk bisa tahu tentang informasi putar aspek jurusan, dan PKKMB FIP kalau untuk informasi tentang seputar PKKMB. Dimulainya Senin besok nggak sih? Senin besok ya? Senin besok. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Wow. Jumat. Jadi hari Senin itu di universitas nanti teman-teman mendapatkan materi langsung dari setingkat universitas, juga ada rangkaian yang lain, ada pembukaan, seremonial dan lain-lain. Nah, di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat teman-teman akan dipandu oleh fakultas dengan rangkaian sudah diinformasikan. Oh ya, terus aku mau nanya nih, kan kemarin aku juga lihat jadwalnya kan. Nah, itu di jadwal itu di situ ada keterangan online sama hibrid. Hibrid atau apa? Oh iya. Hibrid gak sih? Iya, hibrid. Nah, itu kan kalau online kan jelas. Tadi mungkin bisa lewat apa? Aplikasi atau video conference yang kayak Zoom atau Meet. Nah, kalau yang hibrid ini seperti apa ya kira-kira? Halo. Dengan pembedaan hybrid dan pelaksanaan ini nanti gimana? Hybridnya itu maksudnya apa sih? Nah, itu yang juga menjadi pembahasan dan harus diketahui teman-teman semua. Maksudnya hybrid di sini adalah di mana ada perwakilan tiap fakultas yang akan membuka di Graha Unesa nanti. Nah, kalau nggak tahu Graha Unesa itu tempat yang juga milik UNESA. Nah, dikumpulkan di situ untuk tiap berfakultas 4 mahasiswa. Jadi nanti seperti biasanya ada seremonial pembukaan, tapi teman-teman yang lain selain daripada delegasi 4 perfakultas ini nanti bisa menyaksikannya di Zoom meeting. Nah, itulah yang hybrid. Hybrid itu bahasanya setengah-setengah atau setengah offline, setengah online. Tapi bukan berarti misal ada 100 mahasiswa, 50-nya offline, 50-nya offline. Enggak, cuma sebagian aja. Sebagian kecil yang diarahkan ke online, ke offline. Betul. Itu ya, apa, serangkaian osjur dan proses ini sepertinya benar-benar acara yang cukup melelahkan. Ya nggak sih? Bukan cuma untuk maba, tapi juga untuk panitia, karena mungkin dari teman-teman maba ini juga banyak banget yang ngeluhin soal waktu, terus soal kendala, soal tugas, dan itu emang capek. Nah, kalau dari sisi Mas Dwi ini kan panitia kan ya, panitia PKKMB, terus juga nanti penanggung jawab postur. Nah, kira-kira hambatannya apa sih yang paling signifikan gitu? Dan untuk mengatasinya tuh kayak gimana? Mungkin dari pertanyaan ini, dari kita yang mungkin mengalami hal yang sama, bisa juga apa?
bisa juga tahu gitu dan punya punya cara juga buat ngatasinnya. Oh, hambatan apa ini? Hambatan kepanitiaan atau gimana? Oh, itu. Bukan hambatan sih, Ya, kayak kendalanya, kayak apa, tantangannya apa ya, mungkin tantangan sih. Kalau kalau hambatan kan pasti kan semuanya kan ada. Kalau tantangannya dan buat buat ngadepin tantangan itu kayak gimana, kayak gitu. oh iya. Ya, mungkin saya ingin jelaskan dulu ya tantangannya ketika kita berkepanitiaan baik offline maupun online. Yang dipersiapkan itu kesehatan diri masing-masing. Nah, itu yang sangat penting teman-teman. Bahkan dengan kondisi seperti ini kita harus lebih awas dengan menjaga kesehatan kita. Ambil saja ketika kita sakit, maka kita tidak bisa berpartisipasi atau melakukan tugas yang sudah diserahkan. Nah, maka kita tidak bisa dong kontribusi ke kepanitiaan. Nah, yang pertama harus disiapkan adalah diri sendiri. Baik dengan caranya teman-teman masing-masing. Barangkali ada yang dengan cara olahraga, banyak makan, minum vitamin C. Nah, terserah lah. Pokoknya yang menyehatkan diri. Nah, terus juga uh, dipahami betul untuk tugas-tugasnya itu apa, dan yang penting adalah yang diperkuat juga dengan kondisi saat ini adalah bahwa organisasi atau tugas itu tidak bisa dilakukan sendirian. Nah, itulah kita harus bagi tugas, kita harus tetap komunikasi. Misalnya kita mengalami kesulitan, maka kita tidak boleh untuk menyimpan kesulitan itu sendiri. Kita harus menyampaikan, barangkali memiliki solusi solusi dari teman-teman yang lain. Nah, seperti itulah biar alur dari kepanitiaan itu tetap lancar dan dijaga kesehatannya, dijaga komunikasinya, komitmen, inisiatif, dan jangan mudah lelah, jangan mudah Nah, capek. Dalam nyambung nih dalam sama itu, ada komen dari siapa nih? Dari Kingkin. Tips biar gak lelah kak, karena katanya online ini lebih lelah. Padahal mungkin dari kita kan lebih banyak 80% kalau online ini banyak sambil rebahan kan. Tapi emang itu sih lelah banget sih. Lelah, mungkin lelah mandang HP, lelah mandang mandang laptop. Tips biar gak lelah. Apa nih kira-kira? ya kita cukup aja manajemen waktu, tugasnya diselesaikan, jangan memaksakan diri sampai kita apa untuk begadang dan sebagainya, nanti malah jatuh sakit. Nah, tapi kebanyakan Laras untuk apa namanya, untuk kegiatan atau ketika kita berkepanitiaan, lelah itu nggak cuma fisik loh, tapi juga bisa pikiran. Iya benar. Serius. Iya serius. Iya. Iya serius. Iya. Jadi jangan dipikir sendiri, jangan terlalu berpikir jauh dan negatif, tapi tetap apa ya, jadi orang yang positive thinking. Terus juga jangan pernah menggunakan perasaan sebagai alat untuk berorganisasi, karena akan apa ya, akan justru membebani kita di kepanitiaan dan sebagainya. Iya iya benar-benar benar. Karena mungkin juga ruang kita yang kalau kalau masa-masa pandemi yang nggak bisa kemana-mana ini lebih sempit kali ya. Mungkin kita muternya cuma di rumah aja, buat yang emang teman-teman yang lagi parno buat keluar, akhirnya pikiran kita tuh ikutan di situ-situ terus gitu loh, ikutan muter di situ terus, akhirnya pikiran yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Beda lagi kan kalau misalnya kita sambil sambil keluar, sambil kayak biasanya mungkin kumpul sama temen, dan itu mungkin lebih bisa ngalihin fokus sama pikiran itu, yang akhirnya perasaan kita yang lagi kacau itu bisa dikesampingkan dulu kalau lagi di organisasi. Terus ini dari Enovita tadi, tips-tips cara membagi waktu kegiatan satu dan kegiatan tadi udah dijawab ya sama sama Mas Dwi. Yang pertama tadi ada bikin kayak note gitu, mungkin bisa bikin sebagai reminder, atau tadi satunya teknik teknik Pomodoro. Gitu gak sih? Iya. Ya, kayak gitu. Karena mungkin
ini audiensnya banyak yang mengalami hal yang sama ya. Agak agak sulit buat membagi waktu yang ini, yang ini, yang ini. Gak apa, tetap semangat. Jadi aku mulai sekarang aja karena nanti ketambahan gelombang kuliah, jam matkul dan sebagainya tuh tambah rumit. Terus jangan slow respon. Oh Ya, iya, jangan slow respon, teman-teman. Jangan slow respon. Yang kayak gini tuh emang emang biasanya emang bener-bener jadi masalah sih. Jangan slow respon ya, teman-teman. ya termasuk saya. Iya. Ya, silakan mau tanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa bisa tulis ya, bisa tulis di komentar. Terus ini juga aku udah himpun beberapa pertanyaan kemarin via Instagram sama sama di grup, kebetulan di grup maba. Dan ini mungkin bisa aku bacain aja ya langsung pertanyaannya satu-satu. Yang kayaknya emang umum sih ditanyain sama teman-teman. Ya, Ya, gimana? Siap siap jawab. menjawab. Nah, ini yang pertama ini aku pilih. Aku lupa nulis namanya siapa. Kayak gini pertanyaannya. Mbak, bedanya organisasi, mungkin maksudnya Mas ya, karena di sini narasumbernya Dwi, bukan aku. Eh, Gimana bedanya organisasi di sekolah sama di kampus apa sih? Eh, nah ini sedikit susah menjawabnya karena saya belum atau tidak ya, tidak sempat untuk mencicipi organisasi di SMA. Nah itu yang saya kemukakan. Tapi kalau di kuliah sendiri, menurut saya yang membedakan ketika saya melihat teman-teman OSIS dahulu ya. Nah, yang kita ketahui bahwa di organisasi kampus ini kita lebih otonom atau kita punya ruang sendiri di mana kita tidak lagi dikontrol secara penuh oleh uh, kalau di sekolah mungkin guru, kalau di kampus mungkin dosen yang Ya, tetap waktu mengawasi dampingan dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita butuh ruang? Nah, itu ada nyambungnya dengan kita di ranah mahasiswa atau di level mahasiswa itu kita sudah memiliki pemikiran yang matang. Nah, dengan ruang yang terbuka selebar-lebarnya untuk kita berorganisasi dan kita sudah memiliki ide yang lain, nah disitulah nanti bisa diterapkan. Bayangkan aja deh, kalau misal untuk program kerja aja masih dirumuskan sama pihak dosen, maka apakah dari pengurus ini memiliki ruang untuk berkreasi? Ya punya, cuma sedikit, hanya sebagai orang yang di lapangan. Nah, padahal kita punya kreasi sampai dengan konsep dan lain-lain itu di kampus. Menurut saya seperti itu. Dan jangan karena saya nggak tahu namanya penanya dan uh, silahkan nanti dicoba sendiri bagaimana bedanya antara organisasi sekolah dengan kampus. ya benar-benar. Mungkin dari aku juga tambahan ya, kebetulan dulu pernah ngerasain organisasi kalau di sekolah. Emang mungkin ruang kreasi kita mungkin di situ agak terbatas benar, cuman terus juga relasi kita itu juga masih sedikit sempit gitu. Kalau di mahasiswa itu kita bisa temenan sama mungkin lebih banyak orang karena mungkin dari beda jurusan, beda fakultas lah. Tapi kalau misalnya di sekolah itu ya udah itu anak-anak itu aja gitu. Dan apalagi kalau di sekolah kan mungkin jumlah organisasi juga terbatas gitu. Cuman hanya ada sebenarnya sistemnya sama kan, cuman ya terbatas mungkin anggotanya cuma sedikit atau gimana dan itu ngurangin relasi sih. Tapi kalau misalnya di kuliah itu akan lebih luas lagi karena banyak banget organisasi sama komunitas-komunitas yang perlu banget kita 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 kenal supaya kita bisa eksplorasi juga di situ kayak gitu sih. Ya, ya mungkin sedikit contoh ya, contoh kita jangan masuk dulu ke ormawa atau organisasi mahasiswa kepanitiaan lah. Kita bicara mengenai asal daerah masing-masing. Contohnya dari Sidoarjo atau dari Gresik dan lain-lain atau setiap domisili dari Maba. Nah, di kampus kita memiliki yang namanya Ormada atau organisasi mahasiswa daerah, di mana organisasi tersebut diisi dengan teman-teman yang memiliki domisili kota yang sama atau kabupaten yang sama. Nah, seperti itulah. Itu masih dalam catatan
persamaan domisili ya, kita belum bicara mengenai fakultas, terus kan hobi atau contoh renang dan lain-lain, itu nanti banyak juga teman-teman. Bahkan nanti setelah PKKMB akan dikenalkan dan akan ada pembukaan keanggotaan. Nah, bisa teman-teman bergabung di situ dan bisa mencari pengalaman, menambah relasi, dan bisa menjadi ruang proses lah kalau menurut saya. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini lagi Mbak, Mbak lagi. Di jurusan MP kira-kira ada organisasi apa aja ya? Organisasi apa aja yang ada di jurusan MP? Tadi mungkin dia pengen kenalan ya. Organisasi yang ada di jurusan MP. Oke, kalau pertanyaan ketiga masih pakai kata Mbak, kelihatannya saya nggak perlu menjawab deh. Nanti biar Laras saja yang menjawab. Maaf. Soalnya kan ini lewat private chat. Jadi kemarin kan kebetulan di grup chat itu aku juga buka kotak penanya dan ya dikiranya mungkin tanya ke aku. Oke. Oke. Ya, kita organisasi di tingkat jurusan ya, jurusan manajemen pendidikan. Kalau di jurusan sendiri itu ada dua saat ini. Ada humas jurusan, ada himpunan mahasiswa jurusan. Nah, untuk humas jurusan ini adalah orang-orang yang mengelola informasi yang ada di jurusan, yang punya tugas untuk publikasi, branding, dan sebagainya. Contohnya kayak Mbak Laras ini. Nah, akun MP Unesa ini juga dipegang dengan teman-teman humas jurusan juga. Nah, terus ada yang namanya dengan himpunan mahasiswa jurusan. Nah, himpunan mahasiswa jurusan ini organisasi yang diamanahi untuk menjadi sebuah representasi dari teman-teman mahasiswa MP atau mahasiswa manajemen pendidikan dengan keanggotaan yang terbatas. Kalau saat ini Laras, untuk HMJ kan, HMJ kita itu kan ada 40 orang, seluruh anggota berjumlah 40 orang. Nah, itu ada dua. Nah, di organisasi turunannya itu ada lagi yang namanya komunitas, teman-teman. Nah, apa bedanya organisasi sama komunitas? Kalau komunitas ini dibawahi sama HMJ, ada yang langsung dibawahi jurusan. Nah, ada beberapa komunitas, ada Kosmik yang untuk teman-teman yang suka dengan vokal, musik, dan sebagainya. Terus ada juga komunitas penulisan, dan ada juga komunitas olahraga seperti voli. Terus juga ada beberapa komunitas lainnya. Dan mungkin nanti ketika ospek jurusan akan dikenalkan lebih lanjut bagaimana nanti pelaksanaannya, pendaftarannya, dan sebagainya lah. Seperti itu. Tapi ini loh, kalau kita mahasiswa jurusan, kita punya wadah yang luas, bukan hanya di jurusan saja nanti kita bisa bergabung. Bahkan nanti kita bisa bergabung di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, DPR fakultas atau Dewan Pengawas Mahasiswa fakultas. Terus juga ada UKM-UKM yang di luar, seperti UKM kepenulisan juga ada, UKM renang yang sudah saya sebut tadi juga ada, badminton juga ada. Banyak lah yang bisa teman-teman jadikan tempat untuk balik rasanya. Iya, iya. Ya, kayak gitu ya buat penanya. Jadi mungkin nanti akan lebih kita kenalkan lagi di Welma ya, Wi ya. Di Welma nanti akan mungkin kita kenalkan lagi karena memang banyak banget yang perlu dikenalin ke kalian, adik-adik maba, supaya makin buat masuk jurusan MP. Terus BKKMB juga ada. ya. BKKMB nanti juga dikenalkan UKM, terus ada komunitas di tingkat fakultas juga dikenalkan kok. Nah, itulah tujuan dari Osjur. Salah satunya itu. Ya. Tuh kan, keren banget kan Unesa kan. Di tingkat univ ada, tingkat fakultas ada, tingkat jurusan juga ada. Jadi jangan malas-malas buat kenalan, buat eksplorasi, buat cari teman-teman baru, supaya nanti nggak cuman segi akademik aja yang kita dapat, tapi non-akademik juga kita dapat. Karena dua-duanya juga pasti bakalan
berguna banget buat kita nanti kalau setelah lulus kuliah. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, Mbak E. Oke, tak ganti kali ini, tak ganti. Eh, Mas, aku pengen ikut organisasi, tapi takut gak fokus. Gimana ya caranya? Apa biar organisasi sama sama kuliah itu imbang? Ini ini yang tanya terlalu banyak nonton YouTube ya. Tapi pertanyaan kayak gini banyak banget loh. Kemarin emang nggak cuman yang waktu-waktu aku ngasih tahu buat tanya aja, tapi banyak yang nge-BC gitu. Mbak gimana ya Ben kuliah itu sama sama organisasi itu tuh imbang gitu loh. Kayak gitu. Aku tuh pengen Mbak aktif-aktif tapi masih tapi takut dan itu yang tanya tuh maba. Jadi ya mungkin mereka udah excited sama buat masuk kuliah kali. Iya. Eh, untuk jawab pertanyaan itu ya, itu kamu ingat nggak ketika kita jadi maba kan juga pertanyaan itu kan yang jadi kebimbangan kita kan. Itu waduh nanti gimana ngatur waktunya ya. Katanya kan organisasi rapatnya lama, terus katanya IPK turun dan lain-lain. Nah ini wadah yang cukup tepat untuk meluruskan teman-teman. Apakah saya orang yang kurang tidur? Enggak juga. Enggak. Iya enggak? Jadi bagaimana kita mengatur itu tergantung dari organisasi apa yang kita ikuti. Nah itu ini waktu terbaik sih untuk melakukan pemetaan, Laras. Jadi sebelum nanti teman-teman disibukkan oleh PKKMB, disibukkan dengan perkuliahan, teman-teman sudah bisa memetakan di awal ini, saya mau ke sini, saya ingin mengembangkan bakat olahraga saya ingin meneruskan organisasi saya yang sebelumnya sudah di OSIS, saya ingin gabung organisasi di kuliah. Nah itu sudah dipetakan mulai dari sekarang. Nah kalau sudah dipetakan dari awal, maka kita kan sudah punya tujuan kan, dari awal itu sudah punya tujuan. Nah jangan pernah berpikir kalau misal organisasi itu menyibukkan kita sendiri ya. Nah karena di dalam organisasi itu ada beberapa proses-proses yang khas banget, contohnya pembagian kerja dan lain-lain, beban kerja dan lain-lain. Terus apakah sesibuk itu? Ya enggak juga, tergantung dari mana kita bisa, tergantung dari alur organisasi atau misal kebiasaan organisasinya. Contoh rapatnya bagaimana? Rapatnya apakah dibuat maraton sehari itu ada beberapa rapat atau satu kegiatan dibatasi untuk rapat 3 kali atau 4 kali. Nah itu dari kultur organisasinya. Nah gimana sih cara memperbaikinya? Kalau kita sudah di dalam organisasi ya, kalau kita sudah di dalam organisasi itu kita bisa menjadi orang yang mengadvokasi atau aspirasi. Oh, ini kok berat banget ya, maksudnya saya punya tugas dan ini harus rapat. Nah, itulah yang harus kita pilih. Nah, apakah kita harus milih kuliah atau milih rapat? Nah, itulah keputusan yang teman-teman harus pilih. Bukankah tadi sudah saya bilang tadi teman-teman di mahasiswa baru ini di fasenya mahasiswa kita sudah bisa dan sudah harus bisa untuk making a choice atau membuat pilihan gitu loh, menentukan pilihan mau kemana gitu. Nah, seperti itu sih Lara. Pas cukup menarik ya pertanyaannya ya. Iya, iya, iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, soalnya mungkin agak masih masih sedikit masih banyak, tapi nggak apa, semoga semua kita bisa bacain semuanya. Ini juga apa-apa kan? Kenapa? Nggak ada batasan. Ini 3 jam nggak apa-apa kan? 3 jam. Selanjutnya ini aku pilih yang nani Mbak lagi. Maaf, Mas. Mahasiswa baru perlu nggak sih buat ikut organisasi gitu? Organisasi mungkin yang dimaksud kayak BEM, HMC, DPM gitu. Perlu nggak sih buat mahasiswa baru? Untuk mahasiswa baru ya, tergantung Mas dari apa, dari keinginannya ketika bergabung itu apa, tujuannya itu ngapain. Kalau misal nanti ketika kalian sudah masuk di fase-fase
kuliah dan lain-lain, kalian akan melihat bagaimana teman-teman kalian yang menjadi kepanitiaan, bagaimana mereka itu harus punya effort yang lebih daripada mahasiswa biasa, harus menyeimbangkan antara nilai IPK dengan kinerja di organisasi. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, kalau saya sangat perlu, karena yang pertama adalah saya bukan orang yang bisa gampang kenal orang, dan bukan orang yang bisa banyak ngomong di depan orang. Nah, maka saya perlu dong. Saya perlu organisasi ini untuk apa sih? Untuk mengasah lapangan saya, untuk mengasah bagaimana saya dalam bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau ditanya, loh Kak, ini kan saya sudah 2 tahun kan di organisasi dia sebelumnya dan saat ini. Apa sih yang sudah didapat? Nah, sudah banyak sekali teman-teman. Mulai dari bagaimana kita menyampaikan gagasan, bagaimana kita bersikap demokrasi dalam organisasi. Ketika pengambilan keputusan, kita mau egois sendiri. Itu dilatih di dalam organisasi, teman-teman. Dan saya rasa 1 tahun ke depan atau 1 semester ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab pertanyaan dari apakah saya perlu organisasi. Nah, biasanya ada orang-orang yang nggak kenyang dengan hanya kuliah. Wah, kok gini-gini aja sih, kok kuliah gini-gini aja. Nah, itu di organisasi juga perlu, dan bisa memanfaatkan kakak tingkat untuk tanya-tanya terkait dengan organisasi. Siap. Itu dari saya. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini nyambung nih. Apa? Ikut organisasi enak apa enggak? Ikut organisasi enak apa enggak sih? Enaknya ngapain gitu? Ini kan ada sedikit bigu ya. Kalau menurut sebagai enak itu yang kita bisa sesuai dengan kita bisa ngatur hidup kita sendiri, nggak terikat dan lain-lain. Kalau enak yang dimaksud itu nggak enak, teman-teman. Organisasi nggak menggunakan definisi seperti itu. Kalau teman-teman enak itu adalah yang terus berkembang, yang terus punya teman-teman ngobrol untuk diskusi dan lain-lain, maka organisasi itu pilihan tepat gitu loh. Enak banget untuk kita yang selalu merasakan zona nyaman seperti itu. Nah, kalau kita di zona nyaman, terusan kita tidak punya stimulus atau pemicu untuk kita bisa berkembang. Nah, organisasi itu teman-teman. Sebagai contoh, ketika kita rapat, terus teman-teman di satu kepanitiaan rapat, semuanya menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, kita akan terdorong untuk turut, ini teman-teman loh bisa menyampaikan, masa aku gak bisa sih. Nah, ada kompetisi positif Laras di situ. Ada kompetisi positif yang dengan tidak sadar kita akan menjadi seseorang yang berbeda ketika kita sebelum bergabung dengan organisasi. Nah, ya mungkin Laras juga bisa menjawab ya, biar saya ini nggak terlihat dari sudut pandang saya sendiri. Ya, enak apa enggak? Bener sih, mungkin kita juga harus tahu dulu buat nentuin enak atau enggaknya kita melakukan sesuatu itu kan, kalau menurutku itu tergantung kita tadi awalnya tuh mau apa gitu. Kalau misalnya kita emang kayak yang dibilang tadi, kita mau cari positifnya, kita mau nambah relasi, terus habis itu keluar dari zona nyaman, dan itu kita pasti dapat banget kalau ikut organisasi, pasti itu. Tapi kalau misalnya ikut organisasi cuman kadang-kadang wah, keren dong, pakai PDA Hima, pakai bawa toa gitu, teriak-teriak gitu. Kita mungkin dapat itu gitu, tapi setelah itu selesai ya udah gitu aja. Jadi enaknya itu tergantung kita mau cari apa, mau cari atau enggak, karena nanti juga di organisasi itu kan banyak orang yang dimana di situ punya daya saing sendiri-sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa ikutin daya saing itu, terus kita mau dapetin apa yang kita mau tadi, kayak misalnya biar keren atau biar ya istilahnya kayak gitulah, itu ya kita kalah gitu, kita nggak akan dapet enaknya, dan akhirnya dengan sendirinya kita bakalan ke sisi sendiri. Jadi dilihatin buat yang baik aja, buat belajar, karena
kalau diniatin kayak gitu menurutku bakalan lebih lebih dapet dua-duanya sih. Kalau menurutku ya. Coba aja nanti buat Yes. teman bisa nyoba ikutan dulu biar tahu enak apa enggak sih jadi anak organisasi yang sibuk, yang katanya sibuk, yang ya gitulah. Bisa nanti bisa ikutan coba biar nggak jadi Yes. kupu-kupu. Tapi sebelum sebelum apa sebelum jadian sama organisasi ya itu kan bisa kenalan dulu kan sama PDKT dulu sama organisasi. Nah, Ya caranya itu benar-benar. gimana? Di organisasi itu kan ada oprek atau open recruitment kepanitiaan yang di luar HMJ. Nah, itu bisa diikut, bisa coba bergabung untuk merasakan bagaimana berkepanitiaan tanpa harus menjadi pengurus HMJ. Nah, itu bisa dirasakan melalui itu dan bisa dilakukan atau mengenal melalui media sosial. Bisa tanya-tanya seperti yang saya sarankan tadi, bisa tanya-tanya cutting atau kakak tingkat yang sudah bergabung di organisasi seperti itu. Cukup banyak ya sebenarnya, cukup cukup banyak banget untuk bagaimana cara kita mengenal organisasi ini. Tapi yang harus ditekankan adalah jangan pernah untuk mengenal sesuatu itu hanya dari satu mulut atau satu pendapat seseorang. Kalau bisa di compare gitu. Kalau ada yang bilang wah nggak enak organisasi itu mengganggu, ah kuliahku terganggu. Nah, bisa aja orang itu cuman nggak bisa ngatur waktu, terus memang kuliahnya ya kupu-kupu. Kupu-kupu itu kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau sekarang kan online keluar. Ya itu tadi ya. Menurut enak atau enggaknya tergantung orangnya tadi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin udah masuk ke topik yang lain, mungkin lebih ke jurusan. Mungkin bisa dijawab ya. Dari Dwi. Bedanya jurusan manajemen pendidikan sama jurusan manajemen itu apa? Nah, ini cukup Ya, banyak loh beneran. Ini nggak satu orang tok yang tanya kayak gitu. Karena emang banyak banget yang salah kasus-kasusnya gitu. Kalau kalau dari yang laporan itu banyak banget yang tuker gitu. Mana manajemen pendidikan, mana manajemen biasa yang ada di UNESA itu beneran banyak. Dan ini juga lumayan banyak yang tanya kayak gitu. Jadi pilih. iya. Jadi keresahan yang ditanyakan oleh si penanya tadi itu yang saya rasakan ketika mabal. Dan saya kira untuk manajemen pendidikan itu maksudnya adalah manajemen ekonomi yang basisnya ke pendidikan. Nah, ternyata ketika sudah masuk, uh, apa yang dibahas di manajemen pendidikan ini sangat berbeda dengan manajemen ekonomi. Dan mungkin singkat ya, saya bisa menjelaskan apa itu manajemen pendidikan dalam 2 tahun terakhir yang sudah saya dapatkan melalui perkuliahan dan sebagainya. Kalau menurut saya sendiri, manajemen pendidikan itu adalah sebuah prodi ya, adalah prodi yang mata kuliahnya itu terdiri dari base-nya pendidikan, di mana yang sifatnya administratif dan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu. Bagaimana kita untuk mengelola sekolah, bagaimana untuk kita membuat suatu kurikulum dalam pendidikan, dan bagaimana kita menyadari apa fungsi di kelas itu disampaikan adalah kalau kita ingin mengubah suatu negeri, maka mulailah dengan pendidikan. Dan kita tahu sendiri bahwa memang pendidikan adalah hal yang sangat sentral di samping ekonomi. Bahkan kita anggap saja lah, fungsi ekonomi adalah untuk membuat sirkulasi dari keuangan di suatu negara itu dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghidupi masyarakat. Nah, kita bicara mengenai pendidikan, maka kita berbicara mengenai SDM atau sumber daya manusia. Nah, siapakah yang menjalankan perekonomian itu atau roda perekonomian? Tentunya adalah mereka-mereka yang dilatih atau melalui jenjang-jenjang pendidikan. Nah, sebagai contoh, ketika nanti kita lulus kuliah, kita akan menjadi orang kalau uh, bahasanya teori ekonomi itu manusia itu makhluk makhluk ekonomi atau homo economicus, yaitu turut memiliki peran untuk menjalankan ekonomi. Nah, kalau fungsinya pendidikan sendiri adalah untuk membentuk SDM, sumber daya manusia. Kalau menurut
undang-undang dan sebagainya kan membentuk manusia yang berkarakter, beriman dan sebagainya. Nah, itulah yang coba kita wujudkan melalui modifikasi pendidikan yang ada saat ini. Dan tugas dari kita saat ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui bagaimana pola pendidikan paling cocok untuk dilakukan online ini. Seperti itu. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Cukup menarik kan? Dan mungkin masih banyak lagi yang bakalan kita ketemuin di jurusan. Jadi, Ya. tunggu kuliah aja. Nah, ini dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini yang dari pertanyaan yang apa? Yang aku himpun. Mbak, oke, maaf. Mas katanya kan ada osjur. Tapi kan kita udah PKKMB. Kenapa harus ada osjur? Iya. Iya ada. Gitu Ada. Enggak. Ya saya terangkan lagi ya terkait dengan PKKMB dan posisinya PKKMB dan osjur. Kalau PKKMB itu nanti muatannya adalah sifatnya fakultas dan universitas. Apakah nanti ormawa jurusan kita dikenalkan di PKKMB? Dikenalkan. Apakah dosen-dosen kita dikenalkan di PKKMB? Enggak. Apakah nanti komunitas-komunitas yang ada di jurusan manajemen pendidikan dikenalkan di PKKMB? Enggak. Jadi apa bedanya osjur dan PKKMB? Nah, osjur itu wadah khusus teman-teman, yaitu frame khusus untuk membingkai manajemen pendidikan, baik dalam segi akademis melalui siapa saja dosennya, bagaimana perkuliahan nanti berlangsung, dan organisasi, ada apa aja di dalam organisasi. Nah, itulah yang nanti disampaikan di osjur atau ospek jurusan yang lingkupnya lebih kecil, lebih spesifik, dan yang akan lebih memahamkan teman-teman terkait dengan apa itu manajemen pendidikan. Nanti setelah ke manajemen pendidikan ini mau jadi apa. Nah, itulah nanti disampaikan ke osjur, karena tidak terfasilitasi di PKKMB. Seperti itu, Mas. Ya, tapi ini sih, kasihan ya teman-teman mahasiswa baru tahun 2020 nggak bisa lihat patungnya Ki Hajar Dewantara. Nggak apa. Cek di Google aja ada kok. Iya. Tapi nggak real. Nggak apa, ini mungkin kurang 4 bulan lagi kita bakalan ketemu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Lagi 4 bulan. Iya, 4 bulan nggak sih? September, Oktober, November, Desember, Januari. Iya, 4 bulan lah. 3 bulan lah, 3 bulan nanti 2021. Jadi disiapin aja kesehatannya. Jangan sampai nanti 3 bulan lagi kita nggak bisa ketemu gara-gara teman-teman sakit karena nggak mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi kalau masalah COVID gini emang harus benar-benar disiplin. Terus Dicek ya akademiknya di IG jurusan, IG HMJMP. Itu ada kalender akademik yang bisa jadi informasi teman-teman mengenai sistem pembelajarannya nanti. Ada UTS, ada UAS nanti yang sudah tercantum nanti tanggal-tanggalnya. Itu bisa dicek. ya, bisa dicek di highlight-nya. Di sorotannya IG. Terus ini nih mungkin ini banyak juga yang ditanyain dari teman-teman, apa aja yang harus disiapin buat osjur. Untuk lebih mungkin bisa dijelasin secara umum aja gitu, nanti terperincinya biar bertahap, karena sepertinya ini kalau bahas apa aja yang perlu disiapkan ini kayaknya agak teknis. uh, Ya, yang perlu dipersiapkan itu kalau dari saya saat ini ya, itu dari kesehatan teman-teman masing-masing tentunya, terus juga perangkat dari teman-teman, koneksi dan sebagainya. Apakah nanti kiranya ketika PKKMB itu bisa mengikuti, pasti kan bisa mengikuti WLMA, tapi ketika PKKMB nanti tidak bisa mengikuti karena adanya sinyal yang buruk dan lain-lain, diusahakan nanti di ospek jurusan itu bisa bergabung untuk mengikuti serangkaiannya, entah dengan nanti teman-teman itu mencoba berpindah tempat gitu, untuk mendapatkan akses internet yang lebih baik dan sebagainya. Itu kalau dari saya. Kalau mengenai tugas-tugasnya dan sebagainya dan kebutuhan-kebutuhan teknis yang akan dilaksanakan di Welma nanti, teman-teman tinggal menunggu saja akan ada Prawelma
Jadi di Prawelma itu nanti akan ada perkenalan panitia, akan ada penjelasan bagaimana pelaksanaan Welma secara lebih jelas ya daripada yang saya sampaikan tadi. Terusan ada juga mengenai tugas-tugas perharinya. Nah, itu nanti disampaikan di Prawelma. Jadi mungkin ini aja sih Ras, dijaga kesehatannya. Itu pesan dari saya. Dan Iya. jangan lupa ngikutin serangkaian PKKMB sebaik-baiknya, jangan sampai mengulang tahun depan maksimal di tahun ini. Oke. Itu pertanyaan itu udah pertanyaan terakhir dari Maba. Semoga pertanyaan kalian juga kejawab ya semuanya. Tapi ini aku punya satu pertanyaan lagi yang yang bisa dijawab sama sama Mas Wi. Mungkin juga ini pertanyaan yang butuh butuh apa pertanyaan teman-teman yang emang butuh jawaban juga. Ini mewakili. Kalau misalnya waktu pandemi gini kan mungkin banyak banget kendala yang kita hadepin, mungkin bosen, terus habis itu kendala internet dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya tetap bisa bertahan sama hal-hal yang gitu loh, tetap bisa menjaga komitmen kita, melakukan peran kita sebagai mahasiswa dan mungkin juga sebagai sebagai yang lainnya sebagai organisatoris atau apapun itu seperti apa kalau di masa pandemi kayak gini di tengah apa bosan terus habis itu kendala yang lainnya. Semoga bisa dijawab. Wah, ini cukup dalam banget ya pertanyaannya ya. Pertanyaan terakhir yang cukup menusuk ya, yang juga Terus, saya merasa belum baik dalam menerapkan tanggung jawab, baik sebagai mahasiswa atau sebagai organisatoris. Nah, mungkin saya tidak memberikan saran ya. Saya ingin menyampaikan bagaimana saya memperlakukan diri saya sendiri dan sampai saat ini pun hal itu yang saya pegang. Nah, bagaimana kita untuk untuk mengingat alasan apa mengingat tanggung jawab kita walaupun dengan komunikasi atau sosial yang sangat minim seperti saat ini, bahkan untuk wawancara atau MP Talk ini kita harus live IG. Nah, itu gimana? Kalau menurut saya sendiri coba ingat-ingat deh, pertama kali dulu alasannya apa kok sampai mengambil keputusan itu, coba diingat-ingat. Dan disitulah nanti teman-teman jadi punya alasan yang kuat buat untuk berproses lagi, atau bahasanya itu nggak harus kita selalu lari gitu, nggak harus, karena kita harus ambil jeda dan harus melihat ke belakang kita sudah sejauh apa berlari gitu. Nah, itu yang nanti akan membuat kita semangat untuk lanjut berlari. Nah, seperti itu sih. Jadi mungkin treatment atau perlakuan untuk tiap orang beda-beda tergantung dengan prinsipnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya itulah, yang pertama adalah terkait dengan kita mengingat alasan kita ketika kita memutuskan sesuatu itu apa. Terus yang kedua ini Ras, kalau misalnya prinsip itu kan benda mati kan, benda mati yang kita buat sendiri di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau yang kedua ini kita melibatkan benda hidup, yaitu teman-teman kita. Kita harus punya teman-teman yang ada di dalam suatu proses kita untuk saling mengingatkan. Bahkan saya masih ingat kata-kata yang sangat baik ya dan sangat cocok untuk kali ini, itu dari Mas Danang Kahima tahun 2016, di mana kalau kamu ingin berjalan cepat itu kamu sendirian aja pasti cepat nyampe, tapi kalau ingin berjalan jauh itu bareng-bareng, biar ada yang ngasih tahu. Misalnya kamu ketika di tengah jalan salah jalan, mungkin salah jalan terus bingung mau tanya ke siapa, akhirnya lurus saja. Kalau sama teman kan kita ada diskusinya, nah, enggak yang benar tuh lewat kanan, enggak yang benar tuh lewat kiri gitu. Atau nanti kita ketika wah ini kayaknya sudah nggak mungkin jalan, terus berhenti aja deh. Nah, itu ada yang ngingetin. Jadi jangan pernah sendirian lah, jangan pernah sendirian, makhluk sendiri. sosial. Maksudnya sendirian ini ya apa, teman, bukan itu Ras.
Iya, maksudnya itu. Ya jangan Wah, jangan pernah ya, saling mengingatkan lah. Terus juga punya target yang jangka pendek sih. Target jangka pendek, eh, misal hari ini aja deh, hari ini aja, misal ada live IG kayak gini, terusan buat target nanti aku harus menyampaikan ini, dan setelah kita berhasil menyampaikan itu, nah kita harus memberikan perlakuan yang baik atau reward lah buat diri sendiri. Nggak harus keras-keras sama diri sendiri, nggak harus kita memaki diri sendiri, nggak harus, karena gimana pun orang terlama yang sama kita ya diri kita sendiri gitu. Nggak adil kalau kita misal terlalu keras sama diri sendiri. asik. Ya, benar benar benar. Gitu. Oke. Mungkin terakhir dari Mas Vito tadi kan pertanyaan juga sudah semuanya dijawab. Semoga bisa bisa menjawab, bisa terjawab ya apa pertanyaan teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat ulang juga di YouTube sama di IGTV. Mungkin terakhir ada pesan dari Mas Vito buat kita, buat teman-teman semuanya yang ikutan live dari awal sampai akhir ataupun yang nanti bakalan mungkin melihat lagi di channel YouTube kita, mungkin ada pesan. Iya, oh, saya ingin sih ingin menyampaikan ya. Sebenarnya ketika kita di dalam fase menjadi mahasiswa atau ketika kita di kampus itu sedikit banyak kita akan dihadapkan dengan proses keterlibatan kita baik dalam organisasi maupun akademik. Sebagai contoh, di tahun depan orang yang akan mengisi MP Talk ini bukan lagi saya, tapi orang lain yang memiliki prestasi atau organisasi yang lebih bagus daripada saya. Nah, eh, bukan bukan cuma hari ini teman-teman, nggak cuma hari ini kita mengukur apakah kita berhasil, tapi selagi teman-teman masih punya kesempatan buat memanfaatkan organisasi untuk lebih banyak melibatkan diri contohnya dalam lomba-lomba dan sebagainya, kenapa enggak gitu, kenapa enggak, karena setiap orang mencari mencari bentuknya gitu. Saya bilang kalau di kuliah ini semua orang bahkan mencari bentuknya yang terbaik di kuliah atau mencari versi terbaik dari diri masing-masing di kuliah ini. Dan kalau ada ibaratnya tempat untuk menempa besi terbaik itu ya di kuliah ini. Karena orang belajar itu dibentuk di sini. Itu aja dari saya. Saya ingin menutup dengan kata-kata yang selalu menjadi pegangan saya, yaitu dari Tan Malaka, terbentur, terbentur, terbentur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan dari Mas Julia, benar inspiratif sekali ya kata-katanya. Terbentur, baru terbentuk ya. Terbenturnya 3 kali, terus terbentuknya satu. Iya nggak sih? Nah, itu fleksibel Ras. Oh, Tan fleksibel. Malaka, iya, tergantung. Oke. Iya, ya boleh boleh. Udah ini udah 1 jam lebih ya kita live. Jadi mungkin di akhir saya juga mau bacain kesimpulan dari live kita di akhir kali ini. Menjadi mahasiswa sudah menjadi pilihan kita. Tapi dalam masa pandemi kayak gini emang nggak dipungkiri banyak hal yang harus dihadapi. Kenali diri, kalau lelah cari jeda untuk berlari, untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi seperti ini. Itu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton, udah nyimak dari awal, juga yang udah memberikan pertanyaan. Semoga live kita, MBTAL kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga nanti untuk yang ketinggalan tetap bisa nonton di channel YouTube sama di IGTV-nya MP Unesa. Dan sekali lagi makasih juga buat Mas Dwi karena udah menyempatkan waktunya di tengah sibuknya seorang 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 KMP, udah bisa nyempetin datang buat ngobrol-ngobrol sebentar sama kita. Mungkin gitu aja ya dari saya. Tunggu MP Talk lagi selanjutnya karena mungkin bakalan lebih banyak lagi topik-topik yang menarik. Oke. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mbak Nisa.